Keji. Xiao Shanqi. Bahaya. Nona Chen, jadi latar belakangmu. Nona Chen, apakah kamu benar-benar tidak? Dan tentu adalah siap. Nona Chen, tolong jawab kami dengan terus terang, oke? Zhao Mingxuan. Ini semua sudah kamu rencanakan. Jadi kamu marah karena malu, lalu memukulnya kan? Apakah kamu punya hal lain yang ingin dikatakan? Tolong jawab pertanyaan kami. Halo. Tolong jawab dengan terus terang, oke? Menyingkir. Nah, tentang apa yang dikatakan di video? Tolong jawab saja. Pertanyaan kami, Tuan Xiao. Tolong jawab saja. Halo, tolong jawab pertanyaan kami. VR. VR. Tidak apa-apa, ayo. Biarkan aku yang tangani. Kamu yang nyetir mobil, aku yang urus dia. Pergi ke rumah sakit dulu. Bagaimana sekarang? Menurutku mereka berdua itu benar sudah jadi anggota ini. Sebagai naluri sendiri. Aku suruh orang membiarkan kalian masuk, itu agar kalian datang minta uang. Siapa yang suruh kalian merusak pernikahan? Sekarang semuanya berantakan. Apakah kamu puas sekarang? Bukan begitu bukan, nak. Dasar anak nakal. Kamu malah mengajari aku, kalau bukan karena kamu mencuri uang untuk membayar hutang judi dan menipu aku dan ibumu. Apa bisa terjadi hal seperti ini? Lihat, aku tidak akan memukulmu sampai mati. Apa yang kamu lakukan? Dasar pemabuk tukang lamar, tidak ada urusan yang tidak kamu rusak. Sudah kubilangkan, selain bisa berkelahi, apalagi yang kamu bisa lakukan? Apa yang kamu lakukan? Bahkan kalau kamu bunuh dia juga tidak ada gunanya. Sudah aku katakan pada kalian. Aku masih punya senjata rahasia di tanganku. Selama aku keluarkan itu, entah dia ataupun Zhao Mingxuan, pasti tidak mungkin tidak mau bayar. Aku cuma turun buat merokok sebentar. Lihat kalian terburu-buru begini. Jangan lari. Kakak iparku. Paman, menantu. Apa senjata rahasiamu itu? Aku apa sih? Keluarkan dan tunjukkan. Apakah pantas saya biarkan kalian pergi? Hari ini ternyata semua tipu daya. Tipu daya, wanita yang kucintai. Dia adalah bidadari Yulan kalian. Tuan Zhao. Penipu yang sengaja mendekatiku. Bagaimana kalian menjelaskan video ini? Orang tua pengantin. Apakah benar dia adalah aktor yang kalian sewa? Apakah kamu lakukan ini untuk menutupi sesuatu? Jika asal-usul pengantin itu palsu, lalu apa situasi yang sebenarnya? Apa sebenarnya itu? Kenapa semuanya bisa jadi seperti ini? Kenapa orang tua saya datang kemari? Kenapa ada kamera yang dipasang di ruang rias? Maaf. Ini salah tim kerja Yunlan kami yang tidak bagus. Aku tidak menyalahkanmu. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Xiangqi, saat ini aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Selain kamu, tidak akan ada orang yang peduli dengan aku lagi. Aku sangat benci mereka. Aku cuma ingin sedikit kebahagiaan. Apakah itu tidak boleh? Tolong sadarlah, oke? Zhao Mingxuan cuma butuh beberapa menit. Sudah bisa membuat dalih. Dia bilang kamu menipu perasaan hanya untuk masuk ke keluarga Zhao. Wanita licik yang mau melakukan apa saja untuk tujuan, pria macam ini. Beberapa menit saja dia sudah jadikan korban, apakah kamu berani menyerahkan sisa hidupmu? Padanya, itu bisa disebut kebahagiaan? Padaku? Sejak kecil, tidak pernah ada orang yang baik padaku. Aku tidak tahu apa itu kebahagiaan. Xiaoran, bisakah kamu berikan dia padaku? Kamu sudah dapat begitu banyak, kamu dengan mudahnya mendapatkan semua itu. VR. Aku
mohon berikan dia padaku ya. Aku mohon padamu. Semua yang bisa aku lakukan untukmu. Sudah aku lakukan semua. Ada orang yang memposting video kalian berpegangan tangan di internet. Aku menyesal. Jangan lanjutkan pernikahan ini. Kamu pernah berkata, berapa lama pun, kamu akan selalu melindungiku. Xiangqi, bagaimana kita bisa tertangkap kamera? Xiaoran, Xiangqi, bukan ini yang terjadi. Xiangqi, Xiaoran. Dengarkan aku jelaskan, situasi saat itu bukan seperti itu. Video itu diedit dengan jahat. Aku percaya padamu. Aku cuma mau tanya satu hal. Masa Hehe, sampai kapan kamu mau urusin dia terus? Aku adalah penanggung jawab pernikahan ini. VR jadi seperti sekarang, aku juga punya tanggung jawab. Aku sudah sabar berkali-kali. Entah itu kapsul waktu. Kamu cari Shannon untuk dia. Ganti lagu pertunjukan, atau kamu ganti posisi ayahnya. Angkat dia masuk ke arena pernikahan. Atau kamu lawan Zhao Mingxuan untuk dia. Semua ini bisa aku jelaskan, aku tidak butuh penjelasanmu. Aku mau kembali ke Wushu. Soal kapsul waktu aku sudah lupa lama, apalagi ganti lagu. Itu untuk memastikan tidak ada kesalahan apapun di pernikahan. Termasuk video itu dilakukan orang dengan niat jahat untuk Kali sebelumnya. Karena kesalahpahaman kita berpisah selama bertahun-tahun. Banyak waktu yang terbuang. Kali ini ketika aku bilang mau pergi, bukan berarti aku mau lari. Aku percaya dengan perasaanmu terhadapku. Tapi aku juga sudah pikirkan jelas, selama kita masih tinggal di sini. Kita akan terus-terusan menyelesaikan masalah untuk dia. Ini sudah jadi insting. Bahkan jadi takdir. Xiaoran. Aku mau kembali ke Wushu. Aku mau pulang. Entah itu tempat surga dunia atau cuma ilusi belaka. Aku cuma mau kembali ke masa dulu, hidup kita yang tenang damai. Apakah kamu tahu, akhir-akhir ini aku terus mikir. Lari estafet di SMA. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mengejar larimu. Kamu mengejar dia. Aku sudah sedikit bosan dengan ini semua. Kali ini biarkan aku jadi egois sekali saja. Xiao Xiangqi, apakah kamu mau melepaskan semua yang ada di sini dan pulang bersamaku? Tentu saja aku mau. Aku cuma harus membereskan kekacauan yang ada sekarang dulu. Xiaoran. Beri aku sedikit waktu, ya? Berapa lama? 7 hari. Oke, aku akan menunggumu. Ini tidak terlalu cocok untukku. Kita belum punya rencana yang jelas, tapi Deju sudah menerbitkan pernyataan lebih dulu. Sekarang semua kesalahan disalahkan ke kepala Yunlan kita, jadi posisi kita sekarang sangat pasif. Ini utamanya karena Tuan Muda Xiao terlalu kurang hati-hati. Dia bertemu dengan pengantin secara diam-diam sehari sebelum pernikahan, dan malah difoto dengan jelas oleh orang lain. Bukan aku yang mau ngomongin dia, pihak Deju sudah mengajukan mengakhiri kontrak Hotel Yunduan, memberhentikan semua eksekutif senior. Tentang hal ini, Yunlan kita memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dihindarkan. Tidak ada yang bisa kita alaskan. Cukup ikuti apa yang tertulis di kontrak saja. Ayah, sudah diperiksa dengan jelas. Tadi malam di lounge eksekutif, pelayan yang dimakan oleh Zhao Mingxuan, pelayan itu disuap oleh adik Chen Fair, yang membiarkan mereka bertiga masuk ke dalam. Dan orang ini juga menyimpan cadangan trik untuk dirinya sendiri. Dia memasang kamera pengintai di keranjang bunga di kamar. Jadi dia bisa mengambil gambar seperti itu. Nasib sendiri yang dibuat sendiri.
Ternyata apa yang dikatakan Xiaoqi benar, Deju ini adalah rintangan di jalan kita maju. Sudah waktunya kita melewatinya. Xiaoran, kenapa kamu tidak angkat telepon kita? Baterai HP habis. Kamu lapar kan? Ayo makan. Aku ingin kembali ke Wusu. Aku ingin pulang ke sana. Tidak peduli tempat itu adalah surga dunia atau Fata Morgana. Aku cuma ingin kembali ke hari-hari kita yang damai seperti dulu. Biarkan aku menjadi egois sekali ini. Xiao Shangqi, apakah kamu mau meninggalkan semua yang ada di sini dan pulang bersamaku? Sudah lebih baik kan? Tidak apa-apa. Terima kasih, datang sini. Semua ini adalah makanan favoritmu. Meskipun tidak sebanding dengan resep rahasia di tempat kakak Hao. Tapi rasanya hampir sama. Xiaoran. Dia benar-benar masih punya perasaan lama kepada Chen Fei, tidak bisa melupakannya. Udah gini masih nggak boleh tanya apa? Nggak ada yang senak jidat gini ngerjain orang. Kita nggak bisa terima aja begini. Video yang diunggah online. Kayaknya dari pihak Xiao Mingxuan. Sengaja diedit jahat. Oke, anggap aja diedit. Paling nggak itu buktiin Chen Fei. Beneran mau nyari dia kan? Nah, sekarang pernikahannya bubar. Dia pasti nempel terus ke Xiao Shangqi dong. Lao Sui juga ada benarnya sih. Buat dia, Xiao Shangqi itu udah kayak jerami terakhir buat selamat. Mudah ngundang, susah ngusir. Kalian besok berangkat jam berapa? Kami udah bilang ke Lauhi. Numpang dulu nemenin kamu, urusannya selesai baru pergi. Nggak usah. Aku pulang benerin barang. Besok ikut kalian. Maksudnya? Aku cari si bocah itu. Lao Sui. Ada apa? Bukan aku pulang sendirian. Xiao Shangqi janji sama aku. Habis urusan sini selesai, dia bakal cari aku di Wusu. Nanti kita berdua hidup sendiri. Urusan di sini, apapun yang terjadi, kita nggak urus. Dia beneran janji gitu? Dia rela tinggalkan usaha di sini? Oke, bagus juga. Dari dulu aku udah lihat, kamu emang pengen banget pulang. Iya kan? Iya, pulang ke Wusu. Di Wusu ada kerjaan, ada kita. Ada Dajia Bang. Balik ke wilayah kita sendiri. Nggak ada yang berani ganggu kamu. Iya benar. Oke, dadah. Paman Xiao. Beberapa hal kita harusnya bahas bareng ya. Konferensi pers aja udah selesai, masih mau bahas apa lagi? Udah hampir sehari, aku nunggu-nunggu. Pernyataan kalian gak kunjung datang. Maksudmu soal pernikahan ya? Yunlan emang ada kesalahan besar soal manajemen dan keamanan. Kami minta maaf. Paman Xiao, kamu benar-benar nggak paham maksudku, ya? Yang aku maksud itu Xiao Shangqi, anak kedua kamu. Di acara pernikahan, dia berani melayangkan tangan ke aku, malah mencuri calon pengantinku. Gimana mau bayar utang ini? Oh, maksudnya soal itu. Sebenarnya, aku pengen nunggu dia balik, biar bisa bilang langsung ke dia. Dia udah bener kok.
Apa katamu, Ming Xuan? Ceweknya kan kamu yang pilih, image-nya juga kamu yang atur. Keuntungan dari citra rakyat, juga kamu yang nikmatin. Taktik kamu buat korbankan pion buat selamatin raja, nggak kejam banget tuh? Xiao Shenyun. Jangan-jangan kamu beneran ngira punya hak buat ngasih pelajaran ke aku sekarang? Aku kesini cuma buat kasih tahu. Kalau dalam urusan ini, Xiao Shangqi nggak mau berlutut sama aku buat minta maaf. Maka yang bakal putus kerja sama, nggak cuma Hotel Yunduan doang. Ming Xuan. Selama bertahun-tahun ini, di dunia bisnis, kamu cuma kejar nama dan uang, pengen menang terus. Kerja sama-sama kamu tuh rasanya kayak jalan di tepi jurang. Lihat, aku sama ayahmu kan udah lama kenal. Makanya aku juga mau kasih saran. Dalam segala hal, mundur satu langkah. Jangan terlalu jauh terperosok. Maksud kamu apa sih? Xiaoqi memang terkesan gegabah. Tapi setidaknya dia jujur. Aku yakin, dengan waktu, perkembangan Yunlan pasti bakal ngalahin Deju. Oke deh. Kalau gitu, kalian siap-siap aja nunggu kontrak putus. Udah lama nih di dalam. Ming Xuan, selama bertahun-tahun ini, di dunia bisnis, kamu cuma kejar nama dan uang, pengen menang terus. Kerja sama-sama kamu tuh rasanya kayak jalan di tepi jurang. Makanya aku mau kasih saran, dalam beberapa hal mundur satu langkah. Jangan terlalu jauh terperosok. Pak Sao, katanya Xiao Shenyun kena musibah. Sudah lepas dari bahaya. Tapi 2 hari ini, masih perlu diobservasi lagi di rumah sakit. Jangan sampai dia kena stimulasi apapun lagi. Oke. Makasih ya. Sekarang di luar udah pada ribut semua. Kita jangan berdua berdiri di sini saja, pikirkan hal-hal selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Kamu tinggal di sini untuk merawat ayah. Urusan di luar akan aku tangani. Xiaoqi, kamu tahu betapa besar masalah yang kamu buat? Menurutmu hal apa yang bisa kamu tangani?
Ayah sampai marah seperti ini karena aku. Mungkin saat bangun, dia juga tidak ingin melihatku. Aku tinggal di sini. Juga tidak baik untuk melihatnya. Kok kamu masih bisa berpikir seperti itu? Walaupun ayah marah, Itu karena Zhao Mingxuan yang membuatnya marah. Sejak kamu pulang ke rumah, kamu lihat kan betapa senangnya dia. dia juga bilang selama bertahun-tahun ini. Dia sangat menyesal padamu. Selama ini membiarkanmu di luar negeri, menutupi potensimu. Intinya, dia benar-benar menaruh harapan besar padamu. Sedangkan Chen Feier itu, Kamu seharusnya mengurusnya dengan baik. Sekarang wartawan di seluruh kota sedang mencarinya. Dia mengalami tekanan begitu besar. apakah emosinya baik-baik saja? Jangan sampai terjadi masalah lagi, sungguh. Dan bagaimana rencanamu? Dengannya, Aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Bu, kamu buat terlalu banyak. Nggak habis dimakan, jangan buat lagi. Kok nggak habis? Kalau nggak habis, makan bareng teman-temanmu. Dan ini, aku sudah pisahkan dan kelompokkan untukmu. Setelah sampai sana, simpan di freezer. Saat mau makan, ambil 1 porsi. Ibu, ayah, maafkan aku. Ran-Ran, 3 tahun lalu kamu juga seperti ini, bilang tidak mau tinggal di Hupu. Ingin pergi ke Wusu. Ayah dan ibumu bukan ingin menghalangimu, kami hanya khawatir padamu. Aku tahu. Masalahku dengan Xiao Shangqi. Sudah aku ceritakan pada kalian. 3 tahun lalu aku memang merasa sedih. Tapi kali ini berbeda. Di sana ada pekerjaanku. Dan teman-temanku. Aku benar-benar ingin kembali. Tidak bohong kan? Benar. Aku hanya merasa tidak berbakti. Tidak bisa tinggal menemani kalian. Awalnya sudah janji tinggal di Hupu, tapi malah membuat kalian senang sia-sia. Tidak apa-apa. dasar gadis bodoh. Kalau kau tetap di sini cemberut terus, kami juga jadi ikutan sedih. Kami bisa apa lagi senangnya? Iya juga ya. Wusu juga nggak jauh. Emangnya kau suka banget sama kota itu? Nanti kalau ayahmu pensiun, aku sama ibumu Jual rumah ini, pindah ke sana. Boleh juga tuh. Iya. Yang penting kau sehat dan bahagia. Mama dukung kalian. Terima kasih Lauhi. Terima kasih. Untuk sementara kau tinggal di sini dulu. Aku transfer dikit, buat modal darurat. Dokumen dan baju, nanti aku kirim orang anterin. Hotel ini, bukan milik Yunlan. Juga nggak ada hubungannya sama keluarga Zhao Mingxuan. Kau tenang aja. Kau nanti. Memangnya nggak mau urusin aku lagi? Atau jangan-jangan kau juga sebel sama aku, anggap aku cuma bikin ribet. Aku udah dengar soal ayahmu dirawat di rumah sakit. Sekarang kita berdua, kayak 2 jangkrik di tali yang sama. Udah nggak bisa dibersihin lagi. Yang bersih ya bersih aja. Shangqi, aku semalam mikirin ini semalaman. Aku rela buat kau bersihin semua masalah Yunlan. Mau dikatain banyak orang, mau semua rahasia. Yang dulu paling takut ketahuan orang. Semua hal buruk itu dibongkar, nggak apa-apa. Mulai sekarang, seberat apapun jalannya. Dulu kau selalu temani aku. Sekarang aku bakal temani kau 3 kali, 5 kali lipatnya. Aku nggak butuh kau ngapain-ngapain buat aku. Jangan maksain diri lagi. Kalau bukan karena aku, kau nggak bakal mukul Zhao Mingxuan. Ayahmu nggak bakal kena masalah, Yulan juga nggak bakal. Sampai kayak gini keadaannya. Aku tahu. Pasti banyak yang nyalahin kau, maksain kau. Shangqi? Maaf. Aku beneran utang banyak banget sama kau. Fei Er.
Dari sisi jabatan, acara pernikahan jadi berantakan kayak gini. Semua tanggung jawabku, aku wajib kasih kau penjelasan. Dari sisi pertemanan. Kamu tak punya rumah, aku akan mencarikan tempat tinggal untukmu. Sudah seharusnya. Tapi masalah antara aku dan Zhao Mingxuan adalah perseteruan antara Yunlan dan Deju. Tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang kamu mau membatasi jarak denganku? Kamu juga bisa mengertinya seperti itu. Xiaoran benar. Zhao Mingxuan bisa dengan mudah mengangkatmu ke langit. Juga bisa dengan mudah menginjakmu sampai ke dasar. Prinsip yang sama. Yang didapat dari orang lain. Selamanya bukan milikmu sendiri. Kamu akan selalu dikendalikan oleh orang lain. Kamu sebaiknya pikirkan baik-baik rencana ke depannya. Beberapa hari lagi aku akan pergi. Jaga dirimu. Xiaoran benar semuanya. Lalu di mana dia sekarang? Aku turun dulu cari navigasi, kalian lanjutkan ngobrol, Om Tante. Aku pergi dulu. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Hati-hati nyetir. Baik. Aku pergi ya. Hui, terima kasih sudah menjaga Xiaoran. Tidak apa-apa, sudah seharusnya. Hati-hati di jalan, kalau sampai kirim pesan ya. Tahu, sudah, kalian cepat masuk saja. Nanti aku hubungi kalian kalau sudah sampai. Baik, pergi saja. Cepat masuk. Video call ya. Tahu dong, Dadah Om Tante. Sampai jumpa. cek ewek. Ayo pergi, selalu anggap aku anak kecil. Sudah bilang ke Xiao Shangqi? Xiao Shangqi, aku pulang ke Wusu dulu. Tunggu kamu di sana. Ayo pergi. Xiaoran, kalian bisa turun sekarang. Aku sudah siapkan. Masih bisa diselamatkan. Bagus. Aku sudah punya banyak permen. Aku juga tidak suka makan, kamu tiap hari memberikannya padaku. Kamu kalau sibuk tidak peduli apa-apa. Kalau gula darah rendah, ini obat ajaib penyelamat nyawa. Makanan manis juga bisa redakan stres dan kecemasanmu. Ini pengalaman lapangan jurnalis sejati. Selama ada kamu di sampingku, mana ada kecemasan?
Lao Sui. Baru pulang kemarin, udah semangat banget nih? Kan udah lama nggak pulang, bersihin rumah dikit. Hari ini cerah banget. Aku jemur selimut. Kamu belum cerita. Kok tiba-tiba datang ke sini? Itu, tadi pas pulang kan udah bilang. Mau makan bakpao goreng Sangji itu. Kak Hui bilang ada urusan jadi nggak bisa, suruh kita duluan. Nggak perlu buru-buru juga sih. Tapi bisa mampir ke supermarket. Kebetulan lagi butuh belanja. Nanti sekalian. Antar aku ke supermarket ya. Aku ganti baju dulu. Tunggu sebentar. Biasa aja kali. Selamat datang kembali, Xiaoran. Semuanya sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Xiaoran, kamu ke Hupu lama banget. Pulang nggak bawa oleh-oleh buat kami. Nggak etis dong? Maaf ya, pulangnya buru-buru. Nggak sempat siapin. Gimana kalau malam ini aku traktir? Jangan didengerin. Xiaoran baru aja balik. Langsung dikasih tugas paling berat di tim kita. Rapat pembangunan kawasan Damangshan. Sama kasus barang jatuh di kompleks Cuihe. Masa minta dia traktir? Malah malu. Aku yang harus traktir dia. Xiaoran, habis latihan. Kesadaranmu makin tinggi ya. Akhir-akhir ini teman-teman bantu banyak. Sekarang aku udah balik. Serahkan padaku. Udah, jangan cuma berdiri. Kerja semua. Mikir makan mulu. Baru balik langsung ambil banyak tugas. Tubuhmu kuat nggak? Aku rasa kamu kayaknya ada yang nggak beres. Tapi dari pengalamanku, kalau sibuk, waktu berjalan lebih cepat. Tenang aja. Pasti aku kerjain dengan baik. Baik-baik ya. Kondisi ayah kalian sekarang udah stabil. Pindah ke bangsal biasa, observasi beberapa hari lagi bisa pulang. Sekarang yang penting perawatan dan istirahat. Jangan biarkan dia kecapean atau ada masalah. Sudah memancing emosinya, mengerti, terima kasih banyak. Terima kasih. Kalau begitu antar ayah kembali ke ruangan dulu. Oke. Tuan Xiao, ada beberapa pemasok yang minta pelunasan pembayaran lebih awal. Mereka semua menunggu di kantor, bilang tidak akan pergi kalau masalahnya tidak selesai. Biarkan saya yang tangani. Gerakan pihak Deju terlalu cepat. Pemasok yang lain juga harus dihubungi. Pastikan tidak ada masalah apapun akhir-akhir ini. Baik. Dan juga, tolong jadwalkan pertemuan dengan Tuan Gao untuk saya lusa sore. Kami mau pembayaran sisa. Tidak ada alasan sama sekali. Semua tenang, dengarkan saya. Kondisi yang kalian sampaikan, Tuan Xiao kami, sudah membuat pengaturan yang baik semuanya. Kami juga sudah menyelidiki sejak lama, tapi tidak bisa menemukan apa-apa. Lihat nih, sebelum kamu datang, ada lagi yang dilempar, pesanan dicabik-cabik. Benar-benar tidak tahu itu perbuatan siapa, sangat jahat sekali. Bagaimana kami bisa percaya kamu? Tolong percaya perusahaan. Kami akan memberikan rencana penyelesaian yang jelas untuk kalian semua. Kalian semua adalah karyawan lama perusahaan. Terima kasih semuanya. Halo, apa pesanan saya ke rumah Julie? Ayam Kung Pao belum dikirim ya? Tunggu sebentar saya cek, nomor akhiran 6768 kan? Dikirim ke perumahan Cuihe, blok 1 nomor 302 ya? Betul. Di sistem sudah tercatat terkirim loh, apa Anda belum menerima pesanannya? Oh, mungkin saya yang salah. Terima kasih. Blok 1 nomor 302. Xiaoqi, ayah sepertinya tidak enak badan. Kami juga menemukan bahwa anak yang pernah terluka oleh keluarga asalnya memiliki beberapa ciri khas. Jika dalam proses pertumbuhan, mereka ditolak dan diabaikan oleh orang tua, kurang rasa aman. Mereka mungkin akan sangat bergantung pada hubungan dekat dengan seseorang, menganggapnya sebagai tali penyelamat. Berharap mendapatkan cinta dari orang itu.
Jadi sekarang kamu udah kasih Xiao Shangqi. Untuk saya, Sejak kecil saya, tidak pernah ada orang yang baik kepada saya. saya tidak tahu apa itu kebahagiaan, Hi Xiaoran. Bisakah kamu berikan dia untuk saya? Kamu sudah dapat begitu banyak, kamu bisa dapatkan semua ini dengan mudah. Aku mohon kamu, berikan dia untuk saya ya, aku mohon. Wartawan Hi, Profesor Liu. Terima kasih banyak atas kesediaannya menerima wawancara dari pusat penyiaran kami hari ini. Acara seri kuliah yang Anda berikan di pusat anak baru-baru ini sangat layak untuk diliput. Kalau begitu, saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Anda. silakan. Ada yang bilang, orang yang beruntung seumur hidupnya diobati oleh masa kecilnya. Sementara orang yang tidak beruntung, seumur hidupnya mengobati masa kecilnya. Lalu, apakah sifat seperti itu akan melekat pada mereka seumur hidup? Tentu saja tidak. Banyak trauma bisa disembuhkan. Aku mohon, bagikan sedikit padaku. Bagaimana? Aku mohon. Semua yang bisa kulakukan untukmu sudah kulakukan. Terima kasih. Pak, sudah susah-susah. Wartawan Hi, Anda baru pulang dari Hupu, rajin sekali ya. Setiap hari pulang pergi pagi buta, kok tugas lapangan di tim kamu. Semua kamu yang jalani? Aku memang suka keluar, lebih seru daripada duduk di kantor. Hati-hati di jalannya. Oke, siap. Dah. Beberapa hari nggak ketemu, kamu baik-baik aja kan? Apa mungkin ada masalah? Cuma habis dihupu terlalu lama. Banyak kerjaan yang numpuk. Tapi kata orang, kamu sengaja menanggung semua kerjaan. Biar bisa melupakan diri sendiri dengan kerjaan? Mana mungkin? Cuma sibuk aja biar waktu terasa lebih cepat. Xiao Shangqi bilang kapan? Dia balik? Kamu flu? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, mungkin semalam. Begadang nulis naskah kena angin. Siang tadi waktu wawancara, ada yang kasih aku jeruk. Nanti aku kupas, dagingnya dimakan. Terus kulitnya dicuci buat diseduh air, biar dapat vitamin C. Xiaoran, sampai kapan kamu mau bertahan seperti ini? Aku nggak bertahan. Aku percaya dia. Aku sudah bilang hal keras padanya. Aku nggak percaya dia berani nggak balik. Oke. Kira-kira situasinya sudah aku pahami, tapi kamu tetap harus lebih perhatian ya. Semua ini sudah dilakukan dengan benar. Pergilah. Baik. Lagi sibuk? Keluar, aku nggak perlu. Ini sifat apa sih? Ada apa? Bapak tua itu nggak mau kubantu mandi. Maksa minta pembantunya. Kamu pergi, aku saja yang urus. Ayah. Hati-hati. Kak Sang mana? Aku suruh dia pulang istirahat. Orang-orang di perusahaan ini, sudah aku suruh pulang semua.
Diam di sini juga nggak ada gunanya, cuma ganggu ketenangan ayah. Ayah kurusan. Apa? Sini, aku aja. Nggak nyangka cepet banget jadi tua. Tampak kuat di luar, tapi sebenarnya rapuh. Udah nggak berguna lagi. Buat urusan kecil aja, masih harus merepotkan orang lain. Aku bantu ayah potong kuku ya. Sini. Xiaoqi, Ayah jangan banyak gerak. Aku juga belum pernah potongin kuku orang. Gimana kalau nanti melukai ayah? kontrak pembatalan Deju, ayah perlu tanda tangan. Kasih sini. Tempat ini diperbaiki. Bersihkan sampai bersih. Oke. Iya. Sebentar kita jalan-jalan keluar. Jemur-jemur sinar matahari. Bagus. Baru saja selamat dari maut, banyak hal dalam hidup ini. Kayak film, terputar di otak. Hidupku, Xiao Senyum ini. Sudah berhasil melakukan banyak hal. Tapi yang paling gagal. Adalah terhadap kalian berdua, anak-anak. Ayah, jangan bilang begitu. Setidaknya ayah terhadapku. Aku yang nggak bisa membanggakan. Asian. Bertahun-tahun ini, aku kemana-mana cari obat buat kamu. Sebenarnya aku tahu. Aku yang nggak bisa lewati batas ini di hati. Nggak bisa lepaskan kaki kamu. Aku tahu, semakin aku begini, semakin memberatkan kamu. Bikin kamu nggak bisa lupa luka kamu. Walaupun bertahun-tahun ini, aku banyak mengatur untuk kamu. Tapi aku nggak pernah percaya sama kamu. Aku nggak percaya kamu sendiri bisa jalani hidup dengan baik. Ayah. Iya, apalagi terhadap Xiaoqi. Karena aku selalu pikir, yang terluka dalam hal ini adalah kakakmu. Jadi aku sangat perhatian ke kakakmu, bikin kamu mengembara kemana-mana. Merasa kamu nggak ada di depan mata. Sudah semuanya baik-baik saja. Tapi akhirnya, hubungan kami bertiga ayah dan anak semakin menjauh. Aku tidak punya muka untuk bertemu ibumu. Aku tidak bisa menahan rasa ini dalam hati. Aku tidak pantas bertemu dia. Ayah, jangan berpikir seperti itu. Ibu sudah meninggal sejak lama. Kamu harus merawat kami bertiga. Sambil juga mempertahankan Yunlan. Itu tidak mudah sama sekali. Bukan begitu, Xiaoqi? Selama bertahun-tahun, aku merasa tidak pernah memiliki keluarga. Xiaoqi, Yang aku miliki hanyalah rasa bersalah yang tidak pernah bisa aku lunaskan. Sebagai seorang ayah, memang aku tidak memenuhi syarat. Tapi sebagai anak, aku merasa diriku jauh lebih buruk. Sebenarnya selama ini aku selalu ingin ada yang peduli denganku. Bertanya bagaimana kehidupanku. Tapi aku tidak pernah mengungkapkannya padamu maupun kakak. Aku ingin perhatian dari keluarga. Setelah bersama Xiaoran, melihat cara dia berinteraksi dengan keluarganya, aku akhirnya perlahan mengerti bahwa bahkan saudara yang memiliki hubungan darah
Juga perlu saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Hanya dengan cara itu, hubungan kita bisa semakin dekat. Ayah. Tidak semua orang mendapatkan pencerahan dan kesempatan untuk memulai kembali. Kita semua sudah sangat beruntung. Masih punya waktu. Lihat kan, kali ini kamu bisa selamat dari bahaya. Pasti Yunlan kita juga akan bisa bangkit kembali dari kesulitan. Bukan? Xiaoqi. Masih muda, punya semangat dan tenaga yang besar. Aku dan ASEAN, kami punya dasar dan pengalaman bertahun-tahun. Dalam peperangan, ayah dan anak adalah pasukan terbaik, saudara adalah rekan terbaik. Selama kami bertiga bersatu. Bekerja sama dengan hati, tidak ada hal yang tidak bisa kita selesaikan. Oh ya, di mana Xiaoran? Aku sakit dirawat di rumah sakit. Kok dia tidak datang menjengukku ya? Xiaoran? Xiaoran sudah kembali ke Wushu. Ran, sebenarnya kamu mau makan lauk itu kan? Mama sudah buatkan. Cukup dikirim saja lewat kurir. MA, aku cuma mau bikin lauk kecil-kecilan. Menurut sahabat, nanti bisa dimakan bareng bubur. Kalau tunggu kiriman mama, nanti sudah basi. Lagi pula aku sudah belajar caranya. Aku bisa masak sendiri kok. Bisa juga buat Xiao Shangqi. Kamu ini sudah pulang berapa hari? Kapan Xiaoqi balik? Gimana kalau gini, aku yang cari dia. Mama bantu tanya-tanya ya. Ya sudah. Oke, aku nggak ikut campur. Dengar ya, kamu sendirian di sana. Harus bisa jaga diri sendiri, ngerti? Tadi bilang mau kasih cuka putih kan? Apalagi? Pertama kasih 2 sendok cuka. Terus 1 sendok gula. Lalu 2 sendok kecap asin. Ada saus tiram di sana. Mau ngapain nih? Enggak, jarang-jarang Xiao masakin bubur. Aku cuma mau coba rasanya. Orang sakit ya tidur di kasur, istirahat yang benar. Cicip dulu, cicip. Tunggu sebentar. Ini, hati-hati panas. Kamu nggak ngerti. Minum panas-panas justru enak. Enak. Memang enak sih. Aku flu, nular loh. Kalau nular ke aku, mungkin kamu malah sembuh. Ayo minum selagi panas. Xiaoran, malam ini aku pulang. Sudah bilang ke Xiaoran. Ayah benar, malam ini juga pulang. Jelaskan ke dia. Bahas gimana rencananya ke depan. Dia belum tahu ayah sakit kan? Bujuk cewek lebih cepat lebih baik. Kamu kan ahli. Ahli apaan? Aku gebuk ya. Ayo sini. Dulu waktu di Jifeng. Lihat kamu sama Lin Zong suka ribut gitu. Kayaknya lebih kayak saudara. Iya kan? Ayo pergi. Iya, kontraknya ketinggalan di kamar pasien. Aku ambil dulu. Tunggu sebentar ya. Aku aja yang ambil, kamu tunggu di mobil. Pergi sana, pergi sana, pergi sana.
Paman Xiao. Saya dengar Paman sakit. Saya datang menjenguk Paman. Jenguk orang sakit, bawa karangan bunga saja tidak. Kamu tidak punya niat tulus sama sekali. Tapi sudah datang juga bagus. Nanti bawa kontrak itu pulang. Sebenarnya masalah ini bukan tidak bisa dibahas, saya masih kata yang sama. Asalkan Xiao Shangqi Datang minta maaf dan mengaku salah, masalah ini bukankah otomatis selesai? Ming Xuan, tingkah lakumu membuat saya merasa kamu sangat takut pada Xiaqi. Saya takut dia? Paman Xiao, Paman bisa bercanda sekali. Paman tidak tahu kan, sekarang hilang sudah. Kacau seperti apa? Tanpa Paman yang duduk di sini, menurutmu dua anakmu itu bisa menanganinya? Saya percaya mereka bisa. Karena mereka selalu anak-anak yang membuat saya bangga. Ya, sejak kecil, setiap kali orang menyebut Anak-anak keluarga Xiao pasti pintar cerdas. luar biasa, sorotannya ya, sekarang mereka berdua. Si sulung cacat. Si bungsu bodoh tak berotak. Zhao Mingxuan. Kenapa? Paman Xiao. Panik, saya cukup mengerti kamu. Kamu bicara tidak akan tanpa dasar. Waktu itu kata-katamu baru setengah, katakanlah. Kamu pegang kartu apa sebenarnya? Cobalah tunjukkan. Kartu saya adalah hubungan dengan ayahmu. Jadi saya menasihati kamu, cepat berhenti sebelum terlambat, jangan sebut ayah saya. Dia lebih bodoh. Sekarang saya cuma ingin dia lihat. Di matanya, kakak beradik keluarga Xiao yang luar biasa. Bagaimana tunduk di bawah kaki saya. Dan juga, Xiao Zhenyun. Saya tidak peduli kamu tahu apa. Jangan melawan saya. Kalau tidak, saya akan hitung ini kedua anakmu. Saya Xiao Zhenyun di dunia bisnis bertahun-tahun. Tidak pernah takut diancam orang. Kamu pikir saya menakut-nakuti kamu ya? Ada satu hal. Seharusnya saya beritahu kamu. Tuan, mohon tenang. Gila ya. Dosis maksimal. Apa yang terjadi dengan saya? Sedang dalam upaya penyelamatan, tolong tetap tenang, Pak. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Xiaqi, mohon tabah. Saya tidak menyangka kondisi tubuh Paman Xiao Begitu tidak stabil.
Kami berdua baru saja ngobrol dengan baik. Tiba-tiba dia merasa tidak enak badan. Saya langsung menekan bel panggilan itu. Tapi akhirnya tidak sempat. Jaga diri. Saya duluan. Penyebab kematian langsung ayah Anda adalah gagal jantung. Jika Anda membutuhkan konfirmasi lebih lanjut, perlu mengajukan permohonan untuk pemeriksaan medis. Tuan Xiao, mohon tabah. Anda sebagai ayah memang tidak memenuhi syarat. Tapi saya sebagai anak, rasanya saya lebih buruk. Bukan semua hal bisa mengikuti kemauanmu. Jangan lupa, kamu masih berhutang pada kakakmu. Hutang saya pada kakak akan saya bayar perlahan seumur hidup. Tapi Anda sebagai ayah tidak merasa sedikit pun bersalah pada saya? Saya melahirkan, membesarkan, mendidikmu. Apa yang saya hutang padamu? Sebentar lagi sampai di garis finish, harapan sudah di depan mata. Minum dulu. Tidak semua orang punya kesadaran dan kesempatan untuk memulai lagi. Kita semua sangat beruntung. Masih ada waktu. Ayah dan anak berperang bersama, saudara saling bantu. Selama kita bertiga, Bekerja sama, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan. nanti saya harus makan siap. Linzong, Kak Xiaoran, kamu ini. saya cuma mau tanya. Bisa hubungi Xiao Shangqi? Kami sempat telepon pagi ini, tapi cuma sebentar. Boleh tahu kalian ngobrol apa? Cuma bahas arah bisnis Jifeng semester kedua. Dan rencananya, Semester kedua. pagi ini ada surat penugasan grup, wakil direktur Lin kita sekarang adalah PLT, General Manager Jifeng. Selamat ya. Pernikahan itu, aku juga lihat di internet. Yunlan Group belakangan banyak rumor. Katanya bisnis inti juga ada penyesuaian. Jifeng kita ini termasuk bisnis pinggiran. Lagian nggak dihupu. Memang nggak dengar kabar yang berguna. Di telepon suaranya terdengar lelah. Kayaknya untuk sementara. Nggak akan pulang. Xiaoran, kasih aku waktu, ya? Berapa lama? 7 hari. Oke. Aku tunggu. Kak Xiaoran. Gak apa-apa. Aku cuma mau dengar kata-katamu itu. Aku duluan, ya. Kak Sioran, gimana kalau sarapan dulu di hotel? Baru pergi.
Xiao Shangqi nggak pulang? Kenapa? Aku mana tahu. Pagi ini, telepon Xiaoran, suaranya masih mampet. Entah semalam nangis. Atau flu-nya makin parah. Ah, udahlah. Permisi. Yang buat flu, batuk, demam, penurun panas. Semua kasih aku aja. Nggak boleh beli sembarangan gini, nanti sakit. Kalau flu biasa, nggak minum obat juga sembuh dalam 7 hari. Sekarang udah berapa hari? 7 hari. Kenapa? Iya. Hari ini hari terakhir. Bantu aku ambil yang ini dulu, bayar. Kok ingatanmu jadi bagus? Masih ingat janji 7 hari mereka. Apapun hasilnya, malam ini temani dia. Tunggu sampai akhir. Berapa? Total 75. Halo? Oke, tahu. Ayo, radio ada masalah. Masalah apa? Hadirin sekalian. Semua adalah pimpinan senior perusahaan, teman ayahku. Orang yang dulu berjuang bersama. Yunlan memang sedang berada di. Saat genting hidup mati. Jadi aku mohon pada kalian semua. Dan juga berharap kalian bisa melewati masa sulit ini bersama kami. Xiao Zong, pukulanmu ini. Biayanya sungguh besar. Sekarang kontrak pemutusan sudah ditandatangani. Deju menguasai 90% bisnis. Ini adalah mata pencaharian berapa banyak karyawan kita, dari atas ke bawah. Sekarang ngomong ini buat apa? Lebih baik kita jaga diri sendiri. Sebelum ayah meninggal, dia sudah bersiap untuk melepas bisnis Deju. Sekarang cuma rencananya dipercepat. Ya, kami juga tahu. Xiao Zong, kamu baru-baru ini mengembangkan banyak bisnis. Tapi dalam situasi keluarga Xiao. Seperti ini, yang benar-benar bisa membantu saat susah. Ada berapa? Ada kabar dari Xiao Gao? Dia masih di luar negeri. Pergi ke luar negeri di saat seperti ini? Menurutku, dia sengaja menghindari kita. Kalian sebenarnya punya berapa persen keyakinan? Beritahu kami batasannya. Agar kami juga bisa bersiap-siap. Kita semua punya keluarga dan usaha, siapapun tidak boleh kalah. 70%. Sekarang yang punya niat menandatangani. Termasuk Zisheng ada 4 perusahaan. Saya tidak ingin menyerah pada CEO Gao, bagian mereka yang terbesar. 3 sisanya masih dalam pertimbangan. Katanya mau menunggu setelah pemakaman, baru putuskan. Maaf semuanya, kita bubar dulu ya. Perawat menemukannya di bawah tempat tidur ayah. Ini punyamu kan? Bukan. Itu juga bukan punyaku. Tuan, mohon tetap tenang. Ayahku kenapa? Perawat bilang apa? Penjepit dasi ini jatuh di posisi apa? Kapan jatuhnya? Maksudmu apa? Ayah tadinya pulih dengan baik. Saat kita pergi, dia jelas-jelas baik-baik saja. Masa dalam waktu sesingkat ini? Xiao Qi, Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Ayah kan sudah tua, banyak kondisi bisa menyebabkan gagal jantung. Kenapa ayah bisa gagal jantung?
Pasti dia bertengkar dengan seseorang, menarik dasinya. Betul. Orang itu adalah Zhao Mingxuan. Aku mau lapor polisi. Sekarang juga. Lapor apa? Lapor polisi apa? Meskipun itu perbuatan Zhao Mingxuan. Ini bisa jadi bukti? Sekarang apa yang paling penting? Sekarang yang paling penting adalah pemakaman ayah. Berapa banyak mata yang memperhatikan kita di Yunlan? Tidak bisakah kau biarkan ayah pergi dengan terhormat? Aku mohon padamu. Aku pasti akan menyelidikinya sampai jelas. Ayah sebenarnya sudah baik-baik saja. Kita sebenarnya punya waktu. Kak Xiaoran, Ada apa dengan Xiao Feng? cepat ikut aku, Dajiabang ada masalah. Cepat pergi. Ada apa sih? Sejak aku dan Sui Mingwei kembali beberapa hari ini, rasanya ada yang tidak beres, tiba-tiba menerima kabar. Penangguhan tugas. Program ditingkatkan, namanya juga diubah, hanya menyisakan anggota baru. Sui Mingwei, Di saat genting begini kau malah berkelahi, apa kau gila? aku sudah memohon pada kepala sepanjang sore. Hanya untuk menempatkan kalian berdua di posisi yang baik. Kau yang paling sulit diatur. Aku takut kau buat masalah, yang ditakutkan malah terjadi. Sekarang aku mengerti, jadi sebelumnya. Memberi aku dan Li Hui cuti, hanya untuk menjauhkan kami. Mengubah program ya, Lauhi? Kamu menyembunyikannya dengan baik ya. Masalah ini sudah diputuskan. Yang harus kulakukan adalah menempatkan kalian berdua dengan baik. Katakan, setelah menempatkan kami berdua, kau mau kemana? Naik jabatannya? Aku akan naik jabatanmu, Laui. Sudah. Kak Xiaoran. Sejak kau pergi, rasanya Dajiabang perlahan-lahan bubar. Sebelumnya Sui Mingwei bilang padaku, Mau minta cuti beberapa hari. Kebetulan atasan mencariku. Dikatakan bahwa sebelum adanya perombakan, karyawan lama didorong untuk mengambil cuti. aku kira ini adalah bentuk penghargaan. Lihatlah Li Hui kita. Keadaannya sekarang juga tidak terlalu bagus, jadi aku suruh mereka berdua pergi bareng. Masalah pergantian darah ini, kamu juga baru tahu kan? Bukan juga sih. Setelah mereka berdua pergi, aku rasanya ada yang tidak beres. Wen tidak mau dengar kata-kataku. Apapun yang mau dilakukan, selalu diadakan voting dulu. Beberapa orang baru itu selalu memilih sama dengan dia. Masalah Dajiabang. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar lagi? Kalau tidak boleh, aku akan cari kepala Liu untuk bicara. Kamu jangan ikut campur masalah ini. Kalau sampai ke pihak stasiun TV, tidak bagus untukmu.
Aku cuma tidak mau semua hal indah di Wusu hilang semua begini saja. Apakah kamu ada masalah apa? Tidak ada. Semua hal punya masa pakai. Acara kita pernah berjaya. Seberapa keras pun kita bertahan. Tidak bisa kembali seperti masa awal. Sudah waktunya untuk berakhir. Dajia Bang. Sudah aku lauhi kelola selama setengah hidupku. Semua sudah seharusnya berakhir. Nah, bagaimana rencana kamu berdua sekarang? Bagaimana dengan Xiao Feng? Xiao Feng itu, anak itu cukup cerdik kok. Aku dengar dia sudah mencari perusahaan software lebih awal. Kirim lamaran, dan sudah dapat pekerjaan baru. Aku dan Lau Sui sudah sepakat. Dia balik ke pabrik parfum keluarganya. Aku juga tidak mau tinggal di sini lagi. Paling buruk aku kerja di tempat Kak Hao saja. Bukannya kamu tidak bisa main gitar lagi? Ya terus, aku bisa bawa piring di restoran kan. Sudah lama aku tidak mau tinggal di stasiun radio ini. Meskipun Lauhi tidak mengatakannya, tapi aku bisa lihat. Dia sebenarnya sangat sedih di dalam hati. Bagaimanapun, Dajia Bang adalah hasil kerja tangannya sendiri. Sekarang juga berakhir di tangannya. Sudah. Bukan masalah besar kok. Hanya Lauhi yang menganggapnya serius. Karena masalah ini dia pensiun dini. Sungguh bodoh kan? Sudah. Aku seharusnya tidak salah paham dengannya. Nanti aku akan cari waktu, kumpulkan semua orang. Buatkan dia makan perpisahan, kan sudah selesai. Pesta perpisahan, minta maaf padanya. Awalnya pikir kembali ke Wusu. Semua masalah bisa teratasi. Sekarang pikir-pikir. Wusu dulu mungkin sudah jadi tempat yang tak bisa kembali lagi. Xiao Shangqi tadi malam, kenapa tidak pulang? Ada apa yang menghalangi? Hari ini aku dengar Lin Zong bilang, dia meneleponnya. Atur pekerjaan selanjutnya. Saat itu aku sudah paham. Dia di Hupu punya banyak urusan. Mungkin Chen VR masih menggantungkan harapan padanya. Bisnis keluarganya juga butuh dia urus. Awalnya aku percaya diri. Aku yakin di hatinya aku ada artinya. Jadi aku kasih dia sesuatu. Suruh dia urus dulu semuanya. Tapi setiap hari berlalu. Percaya diri makin berkurang, artinya di hatiku juga makin terkikis. Kalian tahu nggak? Tadi malam tiba-tiba dia bilang mau pulang lebih awal. Aku senang banget. Ternyata dia nggak pulang. Aku bilang pada diri sendiri. Apapun pilihannya, itu nggak salah. Aku harus menghargai pilihannya. Hari demi hari berlalu. Sebenarnya di hatiku sudah merasa. Aku yang dia tinggalkan. Sudahlah, kan kalian masih ada janji 7 hari. Mungkin tadi malam dia terhalang sesuatu. Sudahlah. Dia punya urusan apa sih? Urusan apapun gak seharusnya. Cuma bilang maaf terus selesai. Biar Xiaoran di sini nunggu sia-sia. Kamu makan aja deh. Kamu flu masih minum. Minum sedikit nggak apa-apa. Aku yang tuangkan. Ayo. Xiaoran, ikut kami pulang yuk. Nggak usah, aku naik taksi. Maksudku, kamu pindah balik sini aja. Kamu tinggal sendiri di rumah besar, pasti bosan banget ya. Bukannya udah gue bilang? Loteng itu bakal jadi rumah kedua kamu di Wusu selamanya. Selalu ada tempat buat kamu. Tapi aku masih pengen nungguin 7 hari ini. Hi Xiaoran. Kamu beneran percaya dia bakal balik?
Gue pergi dulu ya. Kamu bisa sendiri kan? Xiao Shangqi itu orangnya langsung action. Mungkin sekarang dia udah pulang. Ayo pergi. Jalan kaki pulang? Jalan kaki pulang nggak ada duit. Kak Xiaoran, kamu udah pulang. Itu loh, Jifeng ada dokumen sebelumnya. Ditaruh di sini sama Kak Xiao. Butuh banget. Gue nelpon kamu nggak diangkat, jadi gue datang sendiri. Sebelum pergi, Kak Xiao ninggalin kunci buat gue. Biar kalau ada yang butuh bantuan. Kak Xiaoran, maaf ya. Nggak apa-apa. Aku tadi nggak lihat HP. Kalau gitu gue duluan ya. Dadah. Pak Gao, minuman ini nggak dicoba? Nggak. Gue nggak terbiasa minum whisky. Siapin anggur merah terbaik buat Pak Gao. Pak Sao, ada apa langsung aja bilang. Nggak ada apa-apa Pak Gao, cuma kita saling jalin hubungan aja. Pas Sao udah tenang ya, belakangan ini aku lihat. Gerakan Bapak cukup gede. Tapi si Xiao Shangqi ini, nekatnya juga gila sih. Trik tipu-tipu ini jelas-jelas buat Deju. Dikasih skema honey trap. Orang kayak gini, aku nggak berani kerja sama. Gimana menurut Pak Gao? Tapi Pak Gao, apa beneran mau kerja sama-sama Yunlan? Niat kerja sama ya? Iya, ada rencana. Pak Gao, saat ini aku sarankan Bapak pikir matang-matang. Xiao Shenyun udah pergi. Yunlan jadi kehilangan tiang penyangga. Lihat aja hotel Yunduan ini. Dibikin kayak apa sama mereka. Sekarang di industri, siapa yang berani sentuh mereka? Dan Pak Gao, kami sudah menemukan operator yang cukup bagus. Semua aspeknya jauh lebih unggul daripada Yunlan. Kalau Bapak butuh, saya bisa perkenalkan. Orangnya sudah ketemu. Beberapa di antaranya mungkin Bapak kenal. Beberapa lainnya mungkin kurang familiar. Seperti Zheng Haoping ini, Pak Zheng. Dia adalah karyawan pertama Yunlan kami. Juga sahabat ayah di pernikahan mereka. Lalu ada Paman Wang Song ini. Dulu saat dia paling susah, ayah yang bantu. Setiap tahun Imlek, dia selalu bawa keluarga datang bersilaturahmi. Bapak pasti masih ingat kan? Pokoknya sesuai kesepakatan kita berdua. Ini perjalanan terakhir ayah. Yang cuma hubungan bisnis, saya tidak undang. Selain keluarga, cuma mereka yang dulu berjuang bareng ayah. Para saudara ini. Ini barang-barang yang sering dipakai almarhum.
Kamu tahu? Ayah suka banget pakai ini buat pembatas buku. Ini kartu ulang tahun yang kita buat bareng untuknya. Iya, Setelah kejadian waktu itu, kita tidak pernah rayakan ulang tahunnya lagi. aku masih ingat. Dulu kamu sering ngeluh, bilang nama yang dia kasih ini. Huruf Q ini susah banget nulisnya. Kamu tiap kali cuma nulis huruf Inggris. Dia selalu marahin, bilang huruf ini nggak boleh disingkat. Dia memang selalu ketat. Di mana kilin muncul, pasti ada keberuntungan. Xiaoqi, Sebenarnya sejak kamu lahir, dia sudah punya harapan besar padamu. sungguh, Aku terlalu banyak salah paham tentangnya. Sekarang sadar, sudah terlambat. Lihat, canggung banget. Mau ambil barang-barang kesukaan almarhum buat di bawah. Malah vas bunganya pecahin. Kok tiba-tiba orangnya sudah tiada? Xiao Shangqi. Lumayan juga cari tempatnya. Aku sudah tidak bisa hubungi dia. Xiao Shenyun sudah meninggal. Dia mana sempat mikirin kamu. Tahu kenapa aku datang cari kamu? Cuma khawatir aku ngomong sembarangan sama wartawan. Bongkar topeng baik dan munafikmu. Fair. Kamu tidak perlu sangat memusuhi saya. Sudah beberapa tahun kamu bersamaku, saya hampir saja menikahimu. Saya memang menyukaimu, cuma bisa dibilang semuanya takdir. Saya juga tahu. Kamu pikir, kamu punya beberapa informasiku di tangan. Rasanya itu punya nilai sedikit, kan? Saya tidak sebodoh itu. Saya tidak akan bertindak seolah-olah telur melawan batu hanya demi keuntungan kecil. Ming Xuan, saya sekarang tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya tempat tujuan, tidak ada yang bergantung. Selama bertahun-tahun ini saya bersamamu, saya sungguh-sungguh tulus. Kalau tidak punya jasa, masih ada kerja keras kan? Akhirnya, apa yang salah saya lakukan di pernikahan ini? Saya cuma korban belaka dari semua orang. Selama kamu tidak bicara sembarangan. Saya tentu tidak akan mengganggumu. Atau, saya bisa memberimu satu pilihan lagi. Kembali ke sisiku lagi. Apa maksudmu? Bukannya kamu barusan bilang kamu adalah korban? Menurut saya, Kamu adalah antara aku dan Xiao Shangqi. jarahan terbaik di dalam pertempuran ini. Kamu tidak perlu memikirkan status sebagai Nyonya Zhao lagi. Kamu cuma perlu ikut saya. Nanti kamu tidak perlu khawatir akan kehidupan. Kita tetap hidup seperti biasa. Tetap seperti apa adanya, kamu sudah bertahun-tahun bersamaku. Bukan sama sekali tidak berguna, tentang orang tua MU di sana. Saya tentu akan menyelesaikan urusan dengan mereka dengan jelas. Tidak akan biarkan mereka mengganggumu lagi. Kenapa? Jangan bilang padaku. Wanita sepertimu masih mempedulikan status resmi?
Kamu pikirkan baik-baik. Hubungi saya. Lao Sui, apa yang kamu lakukan ini? Saya kemarin malam mabuk minum bersama teman. Kok bisa sampai ke tempatmu? Kamu tidur di sini semalamannya? Dia takut kamu berbuat nekat, tengah malam datang jaga di sini. Pergi sebelum kamu berangkat kerja pagi, kamu kebetulan ketiduran hari ini. Gazhao, Ini adalah hal yang seharusnya dilakukan sebagai keluarga dari pihak cewek. Bukan hal memalukan kalau dibicarakan. Kalian berdua. Saya sudah beli sarapan untukmu, cepat makanlah. Ayo cepat, kamu pasti kedinginan kan? Kak Hui, gitar ini. Aku ambil gitar ini kembali. Karena sudah nggak mau kerja di radio lagi. Aku juga nggak bisa beneran cuma jadi pelayan di bar, kan? Jadi, coba lagi aja deh. Aku mau tunjukin ke kalian. Salah. Jangan buru-buru. Ini masih pagi. Kamu udah bangun, tapi gitarnya belum siap. Pelan-pelan aja. Iya, benar. Coba lagi ya. Bisa dimainin nih. Wah, bisa ya Li Hui. Kamu udah bisa main. Sepertinya di dunia ini, nggak ada yang nggak bisa diganti. Iya kan? Makasih ya. Basa-basi nih. Sebenarnya tadi pas aku datang. Aku juga nggak yakin banget, tapi aku beneran. Pengen maksain diri sendiri. Aku kasih contoh, Xiaoran. Aku aja bisa. Pasti kamu juga bisa dong? Cuaca hari ini bagus. Kita main keluar yuk. Gimana? boleh juga tuh. Tungguin ya. Aku ganti baju dulu. Kak Hui, kok tiba-tiba udah bisa? Udah lewat di Hupu, cuma waktu itu di sampingku. Nggak ada alatnya aja. Ah, masa sih? Bukan pagi ini baru diambil, kan? Masalah di hati mana gampang diatasi. Latihan semalaman, ya?
Cuma kamu yang tahu. Memang jago banget Kak Hui, hebat. Papa pasti seneng kalau lihat. Sudah bertahun-tahun. Aku nggak pernah bisa bikin dia senang. Sekarang sudah terlambat. Bos kecil Xiao. Undangan yang udah dikirim, semuanya sudah disebar. Kontak personel kami. Akan ada petugas khusus yang bertanggung jawab menyambut tamu. Sekarang kita cek dulu urutan acara perpisahan. Setelah mulai, kita putar musik duka, lalu semua berdiri. Hormat ke jenazah, hormat karangan bunga, lalu sambutan duka. Gimana? Pasti lagi sibuk. Xiaoran. Tolong beri aku waktu, ya? Berapa lama? 7 hari. Apa aku seharusnya tidak lagi memberinya alasan? Lagi pula, 7 hari sudah berlalu. Beberapa hari yang lalu, aku mendengarkan God Nick Listen. Di tangan Wen pasti sudah hancur. Ternyata cukup bagus, loh. Kontennya kaya dan punya sikap. Lihat akun media sosialnya, penggemar juga suka padanya. Bukannya itu semua karena dasar Dajiabang yang kuat. Jujur saja. Kemampuan gadis itu cukup oke. Kali ini pulang. Tiba-tiba sadar hal yang selalu ingin kujaga. Sepertinya sudah tidak ada. Tapi melihat Dajiabang, sepertinya acara ini sudah tiada. Tapi sebenarnya semakin baik. Mungkin beberapa hal memang begitu. Hanya saat kau melepaskannya, baru bisa sama-sama semakin baik. Oke. Bisa nampung aku lagi? Tentu saja. Kami selalu menyambutmu. Ah, benar. Ayo pergi. Tunggu apa lagi? Pulang, rapikan barang, hari ini pindah. Kok belum datang juga? Tunggu sebentar lagi.
Halo, ini dari Seng Haoping. Sedikit perhatian dari Pak Seng. Dia ada urusan hari ini, tidak bisa datang. Baik, tolong sampaikan terima kasihku pada Pak Seng. Bos Xiao. Tamu Wang Song menelepon bilang. Ada urusan, tidak bisa datang. Tadi Bapak Liwen menelepon, katanya dia sakit. Bos Xiao, orang lain di daftar. Apakah perlu ditelepon untuk menanyakan keadaannya? Tidak perlu. Benar-benar, pergi sudah, teh pun dingin. Ayah kuat seumur hidup. Tak disangka saat pergi, bahkan tidak ada yang mengantar. Kakak, Satu kali membungkuk. Membungkuk lagi. Membungkuk 3 kali. Kak. Mulai sekarang. Hanya tinggal kita berdua. Pak Gao. Di saat seperti ini, tidak ada yang berani terang-terangan melawan Deju. Aku juga tidak terlalu nyaman. Terima kasih sudah datang. Aku kenal Lau Xiao sudah bertahun-tahun. Tak disangka dia pergi begitu tiba-tiba. Aku cuma mau menjenguk kalian. Kalian berdua, tabah ya. Pak Gao, sore ini kami ada jadwal penandatanganan di kantor. Dalam bisnis, kita bicara bisnis. Sekarang kepentingan grup yang utama. Kerja sama yang kita bicarakan sebelumnya. Harus ditunda dulu. Pak Gao. Xiao Qi, aku sangat mengagumimu. Tapi jujur saja, Kamu terlalu cepat menunjukkan kemampuanmu. Ingat, di dunia bisnis kapanpun juga. Kamu harus tahu cara menyembunyikan keunggulanmu. situasi seperti sekarang ini. Kamu harus bertanggung jawab besar. Ambil pelajaran. Tapi setiap masa sulit bisa menyembunyikan peluang untuk naik ke level berikutnya. Aku pergi dulu. Ini masih mau? Kalau tidak muat, aku cari kardus lagi. Yang tidak muat ini buang saja nanti. Xiaoran, ini masih mau? Merapikan barang harus ada perencanaan, kotak ini mungkin. Aku butuh, kalau ditaruh begitu, aku tidak bisa menjangkaunya. Pokoknya kalau kamu butuh, aku selalu ada. Aku gendong kamu. Sudah, bisa. Kamu licik sekali ya. Ini juga tidak usah.
Pak Gao itu adalah harapan terakhir Yunlan kan? Kalau dia saja tidak mau menolong kalian, orang lain pasti lebih tidak berani menyinggung Zhao Mingxuan. Terima kasih sudah mengantar ayahku. Baik ucapan terima kasih maupun permintaan maaf, harusnya aku yang mengatakannya. Kamar hotel sudah aku kosongkan. Waktu itu kamu benar. Aku harus memikirkan masa depanku. Ini pilihanmu sendiri. Tak perlu kau beritahu aku Maksudmu apa? tentang ayahku yang meninggal. Zhao Mingxuan yang bilang, ya? Kamu datang hari ini cuma mau pastiin, apa aku udah kalah total sama dia? Kalah telak. Biar kamu bisa mutusin lagi, mau ikut dia apa enggak. Aku nggak salah, kan? Xiangqi? Nyatanya, orang yang licik selalu lebih diuntungkan, kan? Aku ada urusan, nggak anterinnya. Aku masih ada satu pertanyaan. Di kapsul waktu itu, harapan yang kamu tulis, tulus, enggak? Saat umur 18 tahun. Iya. Tapi sekarang, hanya hisia orang yang ada di hatiku. Ini surat wasiat yang dibuat almarhum Chairman Xiao. Sesuai permintaan Chairman Xiao, villa keluarga Xiao diwariskan ke putra sulung Xiao Xian, sisanya dibagi rata. Di sini juga ada pembagian saham Yunlan. Kalau kalian ada pertanyaan, Bisa hubungi saya kapan saja. Baik, terima kasih. Turut berduka cita. Pemandangan di sini bagus. Ayah dan ibu akhirnya bisa berkumpul. Istirahatlah dengan tenang. Xiao Qi, surat wasiat ini ayah buat sebelum meninggal. Belum sempat diubah. Jadi sahamku lebih banyak dari kamu. Aku nggak peduli soal itu. Yunlan sudah begini keadaannya. Aku juga nggak tahu kita bisa tahan berapa lama. Ada satu hal yang belum sempat kutanyakan. Kamu sudah hubungi Hisia Oran? Kejadian mendadak kayak gini. Kamu mungkin nggak bisa balik ke Wusu dalam waktu dekat. Dia bisa maklumin kamu? Tiba-tiba banyak hal terjadi. Aku juga nggak tahu gimana ngomong sama dia. Aku tahu apa yang dia mau. Tapi aku bahkan nggak bisa nemenin dia. Sepertinya aku terus-terusan ngecewain dia. Xiao Qi. Kakak. Kematian ayah penuh tanda tanya. Yunlan sekarang juga hidup mati tak pasti. Kalau sekarang aku kasih tahu dia semua ini, selain bikin dia ikutan khawatir sama aku, apa gunanya lagi? Jadi kamu masih curiga sama Zhao Mingxuan? Sekarang belum ada bukti pasti. Tapi dia yang paling dicurigai. Dia ini orangnya punya niat jahat. Mau cari kesalahannya bukan hal mudah. Tapi Xiao Qi, dengar kata kakak. Tugas utama kita selamatkan Yunlan. Oke? Nona Chen, kok kamu balik? Aku cuma bentar, gak ganggu kerja kamu kok. Mingxuan sekarang di kantor. Jangan kasih tahu dia, ini gak boleh deh. Kalau ada masalah, aku juga susah jelasin. Lihat kan, kunci pintu juga gak diganti. Kamu belanja dulu. Anggap aja gak ketemu aku. Ini? Kak Wang, biasanya aku gimana sama kamu? Aku cuma keluar setengah jam, kamu tolong. Jangan ambil apa-apa ya. Oke.
Bukannya bilang cuma seteng. Mingshuan, Kamu ngapain di sini? aku cari kamu. Cari aku? Beberapa hari ini tinggal di luar agak berantakan. Pengen balik ganti baju. Sudah pertimbangkan matang? Hari ini habis lihat adegan di pemakaman. Benar-benar sudah paham. Kamu pergi ke pemakaman Xiao Shenyun? Coba cerita kesan kamu. Lumayan menyedihkan. Xiao Shangqi itu. Karakter keras kepala akhirnya merugikan diri sendiri dan orang lain. Kok aku rasa Kamu masih kasihan sama dia ya? Aku rasa kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Dan juga lebih kejam. Kasihan dia. Walaupun sekarang hatinya gak di sini. Tapi kan dulu dia sudah berkorban banyak buat aku. dari nada bicaramu, sepertinya kamu bukan pilih yang tepat. Memang harus pilih? Tentu saja kamu. Aku tak butuh status. Mingshuan, aku cuma mau ikut kamu. Kalau gitu, pikirkan matang-matang. Kamu ambil keputusan ini. Berarti kamu benar-benar Berdiri berseberangan dengan Xiao Shangqi. Aku tak bisa demi hati yang sudah berlalu. Mempertaruhkan diri dalam situasi yang pasti kalah. Lagi pula, dulu kita bersama. Banyak kenangan indah, kan? Fei Er, tak kusangka kamu setia banget. Benar-benar tak rela lepas dariku. Tapi, Fei Er, kamu benar. Kembalinya kamu padaku. Bikin aku merasa mengalahkannya lebih seru.